Sisi Siska Podcast. Oke, Bu Kadis, sekarang kan Kabupaten Cirebon udah masuk zona kuning. Tadi yang disebutkan. Tapi beberapa sektor sudah mulai berjalan seperti biasa dengan penerapan AKB atau protokol kesehatan yang harus ketat lah. Nah, sebenarnya untuk puskesmas sendiri, Bu Kadis, ada nggak sih orang yang piket untuk kontrol, misalnya di Kabupaten Cirebon ada hiburan malam nih misalnya. Nah, puskesmas setempat itu cross check ke sana. Dia sebagai petugas yang istilahnya di depan. Kan kita nggak tahu nih hiburan malam itu apakah memang benar protokol kesehatan dijaga atau enggak. Ada nggak petugas yang piket istilahnya? Mungkin bukan petugas puskesmas, Mbak. Jadi kita kan yang tadi saya bilang 7 sektor sudah dibuka. Itu kita ada timnya. Kita ada timnya masing-masing, kayak misalnya pariwisata. Pariwisata itu penanggung jawabnya adalah Disbud Parpora. Berarti dari dinas terkait. Iya, Disbud Parpora, tapi ada timnya, termasuk Dinas Kesehatan masuk, Satpol PP masuk gitu. Nah, ini mereka yang akan melakukan mengevaluasi, mengawasi kafe, hotel, tempat hiburan. Mereka di bawah tanggung jawab mereka yang akan mengawasi. Kalau misalnya tidak diberlakukan protokol kesehatan, akan dapat sanksi gitu. Jadi masing-masing sama seperti rumah sakit atau puskesmas itu ada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan. Tapi bukan Dinas Kesehatan sendiri, ada Satpol PP juga, ada DP3 AKB gitu. Jadi masing-masing itu ada timnya gitu, tersendiri ya. Tanggung jawab mereka tanggung jawab di masing-masing sektor. Kayak Indah gitu kan berarti tanggung jawab pasar, swalayan, mall gitu. Kemarin juga ada isu di salah satu, ya bukan kabupaten lah, di kota Cirebon, mall itu ada petugas yang terkonfirmasi. Setelah dicek bukan mall di kabupaten Cirebon, ternyata dengan nama sama di kota lain. Itu kan panik warga tuh, wah panik kayak gimana. Nah, sekarang kan ada beberapa yang memang orang tuh karena jenuh di rumah ya. Terus kalau misalnya ada yang memang bukan melanggar ya, karena hilaf lah, saya sebut hilaf kan, tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tadi mau tempat hiburan, pariwisata segala macam, atau sampai ke supir. Nah, sanksinya apa selain tadi? Kan kalau provinsi mah 100.000 sampai 150 tidak menggunakan masker. Nah, dari gugus tugas atau dari dinkes atau dari pemerintah daerah atau petunjuk dari pusat, sanksinya seperti apa? Ya mungkin di awal gitu ya, awal kalau misalnya pada saat monitoring ya, terus tidak protokol kesehatan itu tidak diberlakukan, itu yang pertama mungkin secara lisan dulu, lisan, kemudian monitoring lagi, ternyata melanggar lagi, secara tertulis tegurannya, dan sampai terakhir mungkin bisa untuk sementara ditutup. Sampai terakhirnya itu sementara ditutup, sampai waktu yang belum tentu nih. Nah, barangkali Sobat Siska ada yang penasaran, kita jenuh di rumah, pengen nginep lah di hotel. Kira-kira nih, kalau kasur apa kan pasti sudah dibersihkan, tapi kan yang lain kita tidak tahu nih. Nah, pencegahan buat kita sebagai turis lokal itu seperti apa yang aman, karena saya sebentar lagi keluar kota, Bu. Dipastikan bahwa tempat tidur itu kan
spraynya Ya. spraynya baru. Kemudian kalau hotel itu menjaga protokol kesehatan, tentunya yang sering disentuh kayak pintu itu kan mesti setiap saat dilapnya pakai disinfektan, ya dilap pakai disinfektan. Kemudian ya setiap hari selalu dibersihkan. Penjagaan dari kitanya tentunya yaitu Bu tadi, cuci tangan gitu. Jadi sebelum masuk hotel cuci tangan, pokoknya sering-sering cuci tangan. Habis menyentuh apa cuci tangan, habis nyentuh apa cuci tangan gitu. Ya sampai kepikiran, ada beberapa orang yang nanya sama saya, apa mesti bawa spray sendiri, guling sendiri. Luar biasa, repot banget kayak mau pindah rumah kan. Pindah. Kalau gitu mending gak usah nginep kalau memang masih khawatir. Nah terus anak-anak sekolah, tadi juga sempat saya pagi-pagi itu kunjungan secara pribadi ya, ke sekolah terdekat di rumah. Itu memang kan anak-anaknya tuh belajar berkelompok, dan mereka bilang di luar rumah atau di teras. Ada bedanya berarti dari di teras sama di dalam dengan berkelompok, itu sama-sama berkelompok padahal. Sebetulnya kalau untuk anak sekolah kan belum boleh untuk belajar secara offline ya, langsung. Itu kan sekarang ini kan online semuanya. Cuma kan kemarin pada saat hari Senin itu kan memang mulai masuk ajaran baru, sehingga satu hari itu untuk memperkenalkan namanya MPLS kalau tidak salah itu. Jadi mereka cuma satu hari itu katanya datang. Saya juga langsung telepon Pak Kadisdik, Pak kok anak-anak kok sudah boleh masuk gitu kan, dari pusat, dari provinsi, Pak Gubernur bahwa sekolah itu belum mulai, kecuali yang di Sukabumi karena itu kan sudah zona hijau. Itu pun satu kelas kan cuma 13 siswa gitu kan. Batas lah. Dengan protokol kesehatan betul-betul ketat, kayak masker, pakai face shield, ininya juga pakai apa? Non ya yang iya. Naon loh. Iya. Nah ini terus itu pun cuma itu kan memang hanya untuk saat itu, karena ibu gurunya kan anak sekolah juga harus mengenal lingkungan sekolah, kemudian juga diberikan tugas, jadi cuma sehari itu katanya. Iya, tadi ada beberapa yang memang di rumah satu kelompok 4 orang di luar, jadi biar udaranya segar katanya gitu. Oh gini boleh, nanti lah saya itu sesi berikutnya saya tanya ke Kadisdik ya. Iya, yang penting pakai masker anak-anak. Nah kalau ada tadi kembali lagi sama, berarti tergantung sektor mana yang melanggar. Berarti kalau ada salah satu sekolah yang memang semua murid gak apa-apa disuruh datang walaupun protokol kesehatan dijalankan, berarti kan dikenai sanksi. Harusnya kalau zona kuning walaupun protokol kesehatan. Nah berarti itu ranah Disdik, Dinkes juga sebagian tetap pasti masuk di bagian tim monitoring. Oke, berarti bahkan kalau Disdik kan memang kita tidak yang 7 sektor itu tidak termasuk Disdik, karena Disdik kan memang belum boleh. Harusnya harusnya memang tidak boleh. Jadi orang tua juga berhak untuk menolak apabila ada arahan sekolah anak suruh masuk nggak mau karena kita zona kuning. Kecuali sudah zona hijau boleh ya. Sukabumi ya ada beberapa sampai kemarin 102 kabupaten kota yang masuk zona kuning. Tadinya Sukabumi cuma 1 ya, zona hijau. Nah, Bu, bukan trik ya, apa upaya biar kita naik lagi ke zona hijau? Kita sempat zona biru ya, ada nggak sih zona biru moderat? Iya. Biru sama hijau tuh beda? Habis biru itu hijau. Nah, dari kuning minimal ke biru lagi deh. Kira-kira harus gimana? Apakah ini karena swabnya terlalu banyak? Memang minimal 1% karena itu, atau memang karena faktor masyarakat yang belum belum ngeh lah ini loh kewajiban. Nah, trik apa yang dari Dinkes sendiri untuk kita naik lah ke zona biru minimal? Mudah-mudahan ya, karena kan
penilaian dari hasil evaluasi dari kenapa ada zona merah, kenapa ada kuning, hijau, itu kan dari beberapa aspek yang dievaluasi, diantaranya laju pertumbuhan, gitu kan, laju pertumbuhan yang kasus dari yang suspek, kalau sekarang sih gitu kan, suspek atau probable atau konfirmasi, itu apakah trennya naik atau turun, gitu kan, itu yang dievaluasi. Kemudian yang konfirmasi juga yang positif, apakah trennya naik atau turun. Kemudian hasil pemeriksaan swabnya sudah berapa dilakukan, gitu. Tapi insya Allah karena sampai dengan hari ini kita yang positif itu kan hasil tracing. Jadi antara nilai yang swab massal yang kita memang tracing gitu dengan yang pasien yang datang ke rumah sakit kemudian diperiksa PCR itu swabnya positif, itu beda dengan kita yang hasil pemeriksaan massal. Itu kan berarti kita mencari pencegahan dulu gitu kan. Kalau ini kan memang betul-betul sudah sakit gitu. Itu di sana tuh dievaluasi gitu, Mbak. Jadi akhirnya kemarin tuh karena ada penambahan 7, kemarin tuh kenapa tuh sampai jamnya biru turun kuning itu karena ada penambahan 7 yang positif itu. Nah, mudah-mudahan yang sekarang ini kita kan nanti dievaluasinya di tanggal 31 Juli. Evaluasi 31 Juli berarti berapa? Sebulan sekali atau 2 minggu sekali? Itu 2 minggu. 2 minggu sekali. Kita sampai 31 Juli, mudah-mudahan sudah berubah menjadi biru, hijau. Nanti kita ya lumayan lah bisa ini lagi, bisa tenang lagi. Jadi nggak panik ini masyarakat tuh. Sebenarnya tidak usah panik. Enggak, jangan panik. Kalau panik malah bikin kita stres dan daya imunnya jadi rendah. Nah, terus saya mau nanya apa ya? jadi lupa. Daya imunnya rendah. Nah, vitamin apa, Bu? Yang kira-kira kan banyak tuh vitamin yang beredar, vitamin yang mengandung apa sih? Apakah cukup vitamin C-nya saja atau apa suplemen buat kita? Yang penting gini, makanya kan selain tadi kita pakai masker, cuci tangan, itu juga kita harus mengkonsumsi nutrisi yang baik gitu ya. Konsumsi yang baik, kemudian buah-buahan, olahraga. Mungkin saya selalu menyampaikan bahwa vitamin yang murah adalah kita setiap jam 10 berjemur di bawah sinar matahari gitu kan. Itu vitamin D3 yang murah, yang mana kalau ada kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu untuk melawan patogen gitu, untuk melawan kuman itu, dengan kita berjemur selama 15 sampai 30 menit gitulah. Untuk yang murah kan itu vitamin D. Gratis maksudnya. Gratis. Kemudian makan buah tuh ya, tambah vitamin C, vitamin E. Iyalah, sebentar asal jangan lebih dari jam 10. Nanti itu berjemur. Jam 10 mulainya. Jam 10 sampai jam 10 sebentar 15 menit. Karena kan ada yang jam 11 masih berjemur, ngapain? Berarti jam 10 ya. Itu matahari yang bagus untuk kita. Karena kata gugus tugas nasional ada yang berbicara lampu apa ya? Lampu UV atau apa lah. Itu mangga beli katanya itu untuk mencegah atau menghilangkan kuman-kuman. Sama kadarnya berarti dengan sinar matahari atau kayak gimana? Iya, mungkin karena kan ada ininya panas yang nyorot ke tubuh kita gitu. Makanya kayak ruangan AC itu kan lebih lembab, justru itu akan gampang sekali gitu. Harusnya kuman masuk ke tubuh kita. Ya nanti disemprot berarti ruangan. Oke,
Kadis, sebelum ditutup, tadi sudah disampaikan tips untuk masyarakat yang mau keluar rumah, yang mau bepergian, yang datang dari luar kota, luar negeri, bisa dicek rapid atau swab di rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon, 11 rumah sakit. Yang kedua, jangan panik, karena kalau panik imunnya otomatis turun. Terus kalau misalnya ada gejala-gejala seperti apa, apakah cuma pilek atau panas atau kayak gimana, di atas 37, di atas 38. Di atas 38 ya, di atas 38, terus merasa greges, sesek napasnya, pilek otomatis enggak? Ya, ada pilek. Langsung cek aja ke rumah sakit terdekat. Nah, untuk rapid test dan swab test biayanya disamaratakan atau kayak gimana? Enggak, kalau yang rumah sakit kan yang di Kabupaten Cirebon aja kan beda ya, antara rumah sakit Pelabuhan, Gunung Jati, Walet ya. Itu kan beda. Rapid test juga sama di Mitra Purwo juga harganya pertamanya itu beda-beda. Beda tergantung. Jadi kalau di Dinkes mah gratis. Berarti di Dinkes aja, Sobat Siska. Sama aja akuratannya ya. Iya sama dong. Kalau mau lebih akurat emang swab ya. Iya betul. Oke, Sobat Siska, tetap pakai masker untuk setiap pergi kemana-mana, setiap beraktivitas, karena salah satu untuk pencegahan seperti itu. Satu lagi harapan dari sebelum closing ya, harapan dari Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon seperti apa untuk masyarakat Kabupaten Cirebon? Ya, tentunya kami berharap ya, masyarakat sayangilah diri sendiri, sayangilah keluarga, sayangilah tetangga. Sampai tetangga harus disayangi. Dan cara seperti apa? Selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Harapannya memang masyarakat lebih aware terhadap diri dan lingkungannya ya Bu, supaya kita menekan lajunya angka-angka yang terkonfirmasi ya, seperti itu, biar Bu Kadisnya biar fokus ke yang lain ini untuk pembangunan pemerataan di bidang kesehatan Kabupaten Cirebon ya. Bu Kadis, terima kasih atas kedatangannya, waktunya ke Sisi Siska ini. Jangan kapok ya kalau diundang lagi, mungkin terima terkait kasih yang lain. juga buat Sisi Siska, sukses selalu. Amin. Oke Sobat Siska, hari ini cukup sekian dengan Ibu Kadis yang cantik ini. Saya benar-benar suka bulu matanya itu. Jangan lupa itu subscribe, like, share, and comment di Sisi Siska Official. Kita tutup closing dengan ada jargonnya Bu. Siska, sukses, hebat. Apalagi Bu. Semangat selalu, tetap sehat. Salam Siska. Sisi Siska.